Pernyataan-pernyataan Menteri BUMN yang selalu mengekspos bahwa keuntungan laba dari BUMN dalam kurung 10 tahun terakhir ini, 2010-2020 sebesar 2.038 triliun, menurut kami adalah pembohongan publik. Inilah yang sangat memprihatinkan kepada kita jika Indonesia memiliki pejabat publik yang seperti ini, tidak bicara jujur di depan rakyat, apalagi terlibat dalam bisnis PCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Senin awal pekan ini, Menteri Keuangan melakukan rapat kerja dengan Komisi 11 DPR. Agendanya pengantar tambahan penyertaan modal atau PMN tahun 2021 dan tambahan PMN tahun 2022 kepada BUMN. Nah, karena ini fokusnya adalah PMN atau penambahan modal negara kepada BUMN, maka yang menjadi fokus bukan Menteri Keuangannya, tapi justru yang banyak dipersoalkan oleh anggota DPR, yakni Menteri Negara BUMN Erick Thohir beserta jajaran BUMN, terutama jajaran BUMN Karya. Dalam rapat kerja tersebut, para anggota DPR Komisi 11 mayoritas mempersoalkan soal pernyataan modal negara terhadap kereta api cepat Cina dan kinerja BUMN yang mendapat suntikan. Soal kereta cepat Cina, ini yang disoroti adalah perubahan kebijakan pemerintah yang memutuskan merogoh kocek BUMN, maksud saya merogoh kocek APBN untuk menambah modal dan juga menutup lonjakan atau tambahan anggaran pembangunan dari kereta api cepat Cina. Seperti kita ketahui ya, angkanya melompat tinggi. Tadinya proyek kereta api cepat Cina ini yang berminat adalah Jepang dan Cina. Pada waktu itu Jepang dianggap mengajukan anggaran lebih tinggi dari Cina, dan Jepang juga menuntut adanya jaminan dari pemerintah. Sebaliknya Cina sudah menawarkan anggarannya lebih rendah, kemudian dia skemanya B2B alias business to business. Tetapi kita ketahui bersama, setelah Cina akhirnya mendapat proyek itu dengan meninggalkan luka dan kemarahan dari pemerintah Jepang, ternyata pelan anggarannya jauh lebih besar, naik terus dan lebih tinggi dari anggaran semula yang diajukan oleh Jepang. Dan yang lebih parah lagi kemudian, seperti kita ketahui, ternyata skemanya nggak bisnis to bisnis, bukan hanya ada jaminan dari pemerintah, bahkan ini pemerintah turun langsung, yakni dengan merogoh koceknya, merogoh APBN untuk menambah modal dan menutup kenaikan biaya pembangunan dari kereta api cepat Cina. Inilah yang paling banyak disoroti dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan. Ini Menteri Keuangan ini bagaimanapun adalah bendahara pemerintah. Di luar itu juga yang banyak mendapat sorotan itu berkaitan dengan laporan keuangan BUMN. Ini banyak agak mengherankan, mereka masih terkejut karena banyak sekali BUMN yang menyatakan kinerjanya bagus, bahkan bisa menyetor dividen kepada negara. Padahal sebenarnya mereka ini mendapat penyuntikan modal negara. Pertanyaannya, apakah dividen itu disetorkan oleh perusahaan-perusahaan yang mendapat penyertaan modal negara? Bagaimana mungkin ya, sudah keuangan mereka sendiri buruk, itu harus disuntik lagi modalnya oleh pemerintah, dan kemudian mengklaim misalnya memberikan dividen atau kemudian menyetor pendapatan negara. Nah, ini termasuk dari pajak dan sebagainya. Inilah yang banyak disoroti oleh anggota Komisi 11 DPR. Ini bukan hanya mereka yang berasal dari partai oposisi. Kalau partai oposisi kan tinggal PKS dan Demokrat. Tetapi juga partai-partai dari pendukung pemerintah juga menyoroti ini. Salah satunya ini adalah partai atau newcomer pendukung pemerintah, yakni Gerindra. Dia mempertanyakan dan dengan sangat keras soal ini, dan juga yang sangat menarik, dia mempersoalkan kinerja dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Pernyataan-pernyataan Menteri BUMN yang selalu mengekspos bahwa keuntungan laba dari BUMN dalam kurung 10 tahun terakhir ini, 2010-2020 sebesar 2.038 triliun, menurut kami adalah pembohongan publik.
Kenapa dikatakan pembohongan publik? Karena kita lihat di halaman 5 di paper yang Ibu Menteri sampaikan. Jelas sekali setiap tahun berbeda tantangan, berbeda direksi, berbeda menteri, dan berbeda jumlah penempatan modal negara. Dan hasilnya juga berbeda. Jadi tidak elok menyampaikan kepada publik hanya untuk mendapatkan pembenaran bahwa kita akan pantas untuk disubsidi diberikan modal negara karena keuntungannya telah berkontribusi 2038 triliun. Coba dibuka halaman 5. Kita bisa lihat halaman 5 di sini jelas sekali tantangannya sangat berbeda. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 sangat sedikit penempatan modal negara. Tetapi kontribusinya terhadap dividen dan pajak utamanya terus meningkat dan juga dividen mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa ada masalah kinerja di sini. Ada masalah leadership di sini. Termasuk regulator Kementerian Menek BUMN dan seluruh BUMN penerima permodalan penempatan modal negara ini. Dan kalau kita lihat 2020, kita bisa lihat lebih besar penempatan modal negara daripada dividen. Nah, kemudian kita edukasi publik dengan mengatakan BUMN berkontribusi 2038 triliun, padahal dividen yang masuk hanya 420 triliun. Inilah yang sangat memprihatinkan kepada kita jika Indonesia memiliki pejabat publik yang seperti ini, tidak bicara jujur di depan rakyat, apalagi terlibat dalam bisnis PCR. Luar biasa ini, Gerindra ya, menuduh Erick Thohir melakukan kebohongan publik, tidak jujur, dan yang lebih parah lagi terlibat dalam bisnis PCR. Lengkap deh. Sikap keras ini juga ditunjukkan oleh anggota Komisi 11 dari PKS, Eki Awal Muharram. Dia juga menyoroti persoalan kereta cepat Cina dan BUMN karya. Yang menarik juga dia tadi di dalam rapat itu dia mempertanyakan bagaimana mungkin BUMN karya ini bisa mendapatkan suntikan modal dengan hanya mengajukan proposal yang sangat tidak memadai dan mereka kemudian mendapat bantuan dari BUMN ini sampai triliunan rupiah. Ini jangan lupa ya, ini duit kita, duit rakyat yang diambil dari pajak. Saya ingin mengutip dari sebuah media mainstream. Saya tidak akan menyebutkan nama media tersebut, tapi sangat-sangat dikenal. Berikut ini beberapa janji yang disampaikan dan diucapkan oleh Presiden Jokowi soal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. 1. Janji tanpa APBN. Dalam beberapa kesempatan, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya berulang kali menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah murni dilakukan BUMN menggunakan skema bisnis to bisnis. Saya tidak akan membacakan seluruhnya, tapi argumentasinya memang meyakinkan bahwa pada waktu dibicarakan dan dinyatakan bisnis to bisnis, betapa yakin pemerintah untuk menjalankan itu. 2. Proyek tersebut tidak dijamin oleh pemerintah. Artinya tidak ada yang kontingensi. 3. Pemerintah tidak mau didikte oleh satu negara manapun. Bapak sekalian, banyak hal lain sebetulnya yang disampaikan oleh pemerintah ketika kereta cepat itu. Kemudian dibentuklah Perpres 107 2015. Dan ternyata dalam Perpres 93 2021 itu membalikkan dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah dalam kereta cepat tersebut. Proyek tersebut dibiayai BUMN, proyek tersebut dibiayai oleh APBN, maksud saya. Baik dalam bentuk PMN, saat ini masuk dalam bentuk PMN. Tapi lebih daripada itu, kalau kita pahami struktur dan konstruksi Perpres 93 2021 tersebut, yang lebih parahnya adalah pemerintah menjamin. Jadi seperti kalau kita pahami at all cost, proyek itu terjadilah kalau khas bahasa seperti itu. Walaupun memang ada klausul-klausul ketentuan, bla bla bla, harus ada audit, bla sebagainya prosesnya. Tapi at the end itu adalah pemerintah menjamin. Saya tidak tahu
pasti Perpres ini sudah dibicarakan dengan bendahara negara. Adanya tidak konsistenan seperti ini pada level Perpres, pada level keterlibatan negara membiayai sebuah proyek, bahkan mungkin pada proyek-proyek seperti infrastruktur yang sudah ditetapkan jumlahnya berapa, kemudian membengkak terus, termasuk LRT, karena ada biaya, ada pembengkakan biaya. Itu menunjukkan perencanaan yang gegabah, perencanaan yang tidak profesional, perencanaan yang tidak memadai dan tidak layak. Dan berulang kali pada bahkan ketika kita di pembahasan sebelum terjadinya COVID-19, kita sudah mengingatkan itu. Ketika Elman didirikan, tujuannya untuk apa? Ketika kemudian pertama kali ide terkait dengan infrastruktur dan Hutama Karya juga datang ke Komisi 11 di sini, dan juga karya-karya yang lain, itu dijelaskan mengenai skema bagaimana permodalan, bagaimana proses pembiayaan termasuk menggunakan kredit dan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Dan jumlahnya tidak sefantastis ini. Pemerintah dan Presiden juga mengkritik BUMN dalam pernyataannya bahwa ketika ada penugasan-penugasan sepertinya semua BUMN siap dan lain sebagainya ingin menyambut, tetapi tidak konsekuensi terkait dengan urusan internal BUMN tersebut. Pertanyaan kita adalah, saya menarik tadi dari teman saya, Pak Bertu. Dia sangat paham betul ya, terkait dengan urusan konstruksi dan pembiayaan. Pertanyaan saya bukan soal PMN-nya. Pertanyaannya, bagaimana BUMN yang menerima PMN ini mengelolanya? Kalau proses penunjukan BUMN, penugasan tertentu, tidak ada proses bidding, tidak ada proses seleksi, tidak ada beauty contest, itu wajar-wajar saja, itu kehendak pemerintah. Tetapi ketika BUMN membuat mitra, menetapkan siapa yang akan membangun dan berapa biaya yang dibangun per kilometer dan lain sebagainya, itu kan bisa dilakukan secara terbuka, secara fairness. Karena saya sependapat tadi kalau misalnya BPK melakukan PDTT terkait dengan biaya pembangunan tol itu. Kenapa sih biayanya menurut hemat kami membandingkan di beberapa negara dan pembicaraan informal dari berbagai pihak, biaya pembuatan tol sangat fantastis. Ya, saya tidak mengatakan markup, karena markup itu harus dibuktikan. Ya. Tetapi ketika prosesnya tidak transparan, ketika prosesnya tidak akuntabel, ketika prosesnya tidak fairness, ya, tidak ada bidding secara terbuka, ya sangat mungkin di dalamnya terjadi markup. Bahkan mungkin lebih dari sekedar markup. Yang kedua, dari fenomena kereta cepat, kemudian adanya peningkatan biaya pembangunan, dan kemudian pada akhirnya pemerintah harus bertanggung jawab dalam tanda petik menambah PMN-nya, bahkan ada penjaminan. Pertanyaan saya adalah, di mana letak dari teman-teman yang ada di Kementerian Keuangan, khususnya saya to the point saja kepada Direktorat Jenderal yang diamanahinya. Tentu pada akhirnya memang Ibu Menteri Keuangan yang harus sebagai pemimpin yang mempertanggungjawabkan ini. Yang kedua, yang berikutnya yang ketiga, maju sedikit terkait dengan penjelasan makro dari halaman nomor 4. Bapak-Ibu sekalian, saya sedih melihat pemaparan. Saya menikmati kalau Menteri Keuangan, Bu Menteri Keuangan memaparkan terkait APBN. Saya menikmati ketika membahaskan terkait dengan kebijakan ekonomi makro. Tapi ketika membicarakan terkait dengan investasi pemerintah pada periode ini, saya sedih. Apa nggak mungkin tidak mengerti. Tapi kenapa sih sehingga tidak diperjelas, sehingga tidak ada misleading ketika membaca paparan itu. Wajar teman-teman mempertanyakan harusnya yang diperjelaskan adalah bagaimana korelasi PMN tersebut, apakah betul PMN-PMN yang diberikan kepada BUMN selama 10 tahun terakhir ini betul-betul sesuai dengan tujuannya, sudah menyehatkan
BUMN tersebut, sudah menambah nilai keekonomian dari BUMN tersebut, ya, baik dalam konteks nilai saham maupun termasuk dengan return earning dan dividennya, tidak inbreng langsung. Kalau kata Pak Dolphy tadi, mana ini penjelasannya terkait dengan 2.343 triliun. Kalau membaca seperti ini, ya mohon maaf ya, saya rasa teman-teman paham betul lah ya. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa terkait dengan investasi pemerintah? Bagaimana kita bisa menganalisa BUMN itu sehat atau tidak sehat setelah diberikan investasi oleh pemerintah? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa BUMN ini ke depan seperti apa? Kalau penjelasannya seperti ini, padahal kita ingin mengesahkan angka yang sungguh fantastis, yaitu 207 triliun dalam prognosis 2021 dan APBN 2022 183 triliun. Jadi gambaran big picture-nya sendiri helikopter view-nya nggak dapat gitu. Sebelum sampai kepada yang BUMN penerima PMN tersebut. Sebagai contoh ini ada dokumen terkait dengan Hutama Karya yang diperoleh. Saya tidak tahu, Pak, Bapak perusahaan ngajuin jangankan bertriliun-triliun, 1 triliun saja Pak ke bursa dari dana publik, itu dokumennya nggak kayak gini. Prospektusnya kayak apa? Luar biasa yang harus diisi, Pak. Berkali-kali saya memberikan jasa konsultasi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang mau IPO. Nggak kayak begini. Ini uang siapa? Ini uang publik juga, uang pajak. Masa kayak begini? Orang berulang-ulang kali, diulang lagi kayak begini. Komisi 11 ngerti kok. Bagaimana cara menganalisis kesehatan sebuah perusahaan. Bagaimana menganalisis kelayakan sebuah proyek. Ngerti Komisi 11. Sangat-sangat ngerti. Jadi, mohon maaf nih, Bu Menteri, penjelasan secara besarannya nggak dapat nih. Nggak bisa meyakinkan. Biasanya kalau bicara kebijakan fiskal, APBN, ekonomi makro, itu luar biasa. Saya nggak ngerti kenapa ada. Mudah-mudahan sih bukan karena kesulitan informasi pemegang saham, ada restriksi atau ada pembatasan dari pemegang kuasa saham ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Karena saya dengar ketika restrukturisasi, mudah-mudahan saya salah yang saya dengar, ketika restrukturisasi misalnya Jamkindo, Askindo menjadi anak perusahaan, harusnya ya Jamkindo dan Askindo, saya contoh saja, ketika misalnya sebuah anak perusahaan menjadi BUMN seperti Geodipa, kan minta persetujuan kepada Menteri Keuangan dan DPR. Tapi kenapa ketika misalnya sebuah BUMN menjadi anak perusahaan itu dianggap sebagai korporasi aksi korporasi saja. Padahal itu kan menghilangkan satu layering, di mana tadinya adalah dia BUMN yang langsung sahamnya dimiliki oleh negara, kemudian menjadi anak perusahaan atau cucu perusahaan. Harusnya juga minta persetujuan ketika naikin, ketika kemudian merger, ketika kemudian spin-off, harusnya meminta persetujuan juga. Pimpinan yang saya hormati, jadi mohon pihak pemerintah juga memberikan penjelasan yang rinci terkait yang bisa meyakinkan kepada kita terkait dengan kesehatan dari BUMN ini dan bagaimana prospektus secara besar dari BUMN ini secara lebih memadai. Setelah menyimak sorotan para anggota Komisi 11 DPR RI terhadap kinerja Kementerian BUMN dan para direksi BUMN, terutama BUMN Karya, Anda bisa menyimpulkan sendiri ya, bagaimana sesungguhnya kinerja dari Kementerian BUMN ini di bawah Pak Erick Thohir. Kalau dengan performance seperti ini, menurut Anda, apakah Erick Thohir ini sukses dan kemudian dia layak untuk maju pada Pilpres 2024? Penilaian terpulang kepada Anda semua. Data sudah disajikan. Saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.